Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rucita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM. Model bisnis adalah kerangka kerja yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan, mengirim, dan mengekstrak nilai. Model bisnis mencakup bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola sumber daya secara efisien. Terdapat berbagai jenis model bisnis, mulai dari penjualan langsung, langganan, hingga iklan. Pemilihan model bisnis yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan jangka panjang dan memenangkan persaingan di pasar. Slide berikutnya pengertian mengenai bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah alat yang digunakan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengoptimalkan model bisnis suatu perusahaan. Alat ini terdiri dari 9 elemen kunci yang mencangkup segmen pasar, proporsi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber daya kunci, kegiatan kunci, mitra kunci, biaya, dan sumber pendapatan. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, para pengusaha dapat memiliki pandangan yang jelas mengenai bagaimana sebuah bisnis beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Dengan merencanakan setiap elemen dengan cermat, sebuah perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilannya dan menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Slide berikutnya mengenai fungsi bisnis model Canvas. Yang pertama, memberikan gambaran model singkat bagaimana cara merumuskan bisnis yang baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan poin per poin dari setiap elemen sehingga pebisnis mudah memahaminya dengan jelas. Yang ketiga, penggambarannya dalam bentuk kanvas visual yang berukuran besar sehingga pebisnis dapat mengerti dengan cepat. Yang keempat, pebisnis maupun pemangku kepentingan mudah untuk mengedit karena dapat diganti dengan cepat. Slide berikutnya mengenai bisnis model elemen. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Dengan melakukan segmentasi konsumen, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih mendalam. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Melalui segmentasi konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk setiap kelompok konsumen secara lebih efisien. Dengan demikian, segmentasi konsumen menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memenangkan persaingan pasar yang semakin ketat. Selanjutnya, yang kedua yaitu value proposition atau proporsi nilai konsumen. Proporsi nilai konsumen adalah konsep yang merujuk pada persepsi pelanggan tentang manfaat relatif suatu produk atau layanan dibandingkan dengan harga yang mereka bayar. Dalam hal ini, kualitas, keandalan, kenyamanan, dan faktor-faktor lainnya memainkan peran penting dalam menentukan nilai bagi konsumen. Perusahaan yang mampu memahami dan memenuhi harapan nilai konsumen dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggannya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus memperhatikan dan meningkatkan proporsi nilai konsumen agar dapat memenangkan hati pelanggan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar. Yang berikutnya, yang ketiga, channels atau saluran. Channels adalah jalur komunikasi atau media yang digunakan untuk mentransfer informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Channels dapat berupa media sosial, surat elektronik, panggilan telepon, obrolan langsung, dan lain sebagainya. Pemilihan channel yang tepat dapat membantu memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas komunikasi dan membangun hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Dengan memanfaatkan channels dengan bijak, kita dapat meningkatkan keterbukaan dan kemungkinan tercapainya tujuan komunikasi yang diinginkan. Yang keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue streams adalah sumber pendapatan yang dapat dihasilkan oleh suatu bisnis melalui penjualan produk atau jasa, investasi, langganan, iklan, atau model bisnis lainnya.
Dengan revenue streams yang kuat dan beragam, bisnis dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisinya di pasar. Penting bagi setiap bisnis untuk memahami revenue streams mereka dengan baik agar dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang kelima, key research atau sumber daya. Key research adalah sumber daya kunci yang vital dan dalam mencapai tujuan tertentu. Sumber daya ini dapat berupa keahlian khusus, teknologi terbaru, atau informasi rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif. Dengan memanfaatkan key research secara efektif, sebuah organisasi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keunggulan pasar. Penting bagi setiap pemimpin untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melindungi key research dengan cepat agar dapat memaksimalkan potensi dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Kemudian yang keenam yaitu customer relationship. Customer relationship sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini melibatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan, serta memperoleh umpan balik yang berharga untuk terus meningkatkan produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, Customer Relationship Management atau CRM menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam mempertahankan dan menumbuhkan bisnisnya. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenangkan hati pelanggan. Yang ketujuh, key activities. Key activities adalah elemen penting dalam sebuah model bisnis. Aktivitas kunci ini merujuk pada serangkaian tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. Aktivitas kunci dapat berupa produksi, distribusi pelayanan pelanggan, pemasaran, dan lain sebagainya. Dengan memahami dengan jelas aktivitas kunci, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan terus mengembangkan aktivitas kunci mereka. Nomor 8, key partnership atau kerjasama. Key partnership adalah kunci keberhasilan dalam banyak aspek kehidupan, baik dalam bisnis maupun hubungan personal. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, kita dapat saling mendukung, memperkuat, dan tumbuh bersama. Kolaborasi yang baik memungkinkan kita untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih mitra dengan bijaksana, berkomunikasi secara terbuka, dan selalu menjaga kepercayaan satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan hubungan yang solid dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan. Struktur biaya mencakup semua jenis biaya yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis atau proyek. Dengan memahami struktur biaya dengan baik, seseorang dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien dan menghindari kemungkinan kekurangan dana di masa depan. Adanya pemahaman yang baik tentang struktur biaya juga dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik, yang lebih tepat dan teratur. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan dan menganalisis dengan cermat struktur biaya dalam setiap kegiatan keuangan yang dilakukan. Nah, case study-nya atau studi kasusnya saya mengambil bisnis model canvas dari perusahaan Spotify. Di sini seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa kolom yang menjelaskan bagian daripada key partners, yakni pemegang hak musik yaitu artis, penulis lagu, label musik, podcast. Kemudian ada open source developers, itu ada Facebook. Kemudian advertises, kemudian Google Cloud, dan Sony PlayStation. Di key activities-nya, database and graphing, software development, kemudian curating and personaling audio content. Key research-nya ada IT infrastructure, music library, user data, dan AI atau developers. Channels-nya ada website, apps, partner,
dan platforms. Kemudian revenue stream yaitu subscription, advertisers, music labels, or artist promotions. Kemudian bagian value proposition, di sini ada user, music right holder, dan advertiser, kemudian musik ecosystem. Yang termasuk dari users yaitu free music dari legal, user generate content, personalization, social sharing, collaborative playlist, access to 50 million songs, subscription, offline download. Kemudian yang masuk dalam kategori musik right holder yaitu access to audience, promotion, and audience analytics. Kemudian advertiser, reach free user base, and targeted ads. Kemudian selanjutnya customer relationship. Di sini mass market segments yaitu ada family and students. Yang terakhir cost structure yaitu infrastruktur, fees to music right holder, R&D, dan yang terakhir people or operation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai Spotify. Spotify merupakan perusahaan yang didirikan oleh Daniel Ek, Martin Lorentzon pada tahun 2006 di Swedia. Nama Spotify berasal dari Martin Lorentzon dan Daniel Ek ketika menentukan nama dengan cara meneriakkan kata-kata potensial secara acak. Kemudian Daniel Ek salah dengar Spotify. Kemudian mereka mengklaim etimologi Spotify berasal dari kata spot dan identify. Alasan Daniel mendirikan Spotify adalah sebagai cara untuk mengatasi masalah pembajakan musik. Sebelum layanan streaming musik populer, banyak orang yang mengunduh file musik bajakan. Hal itu menjadi tantangan yang berkembang di industri musik dan merupakan dasar dari sejarah Spotify. Aplikasi inovatif yang ditemukannya pun berhasil mengubah industri musik di dunia. Kantor pusat Spotify Global berada di Stockholm, Swedia, dan kantor pusat perusahaan berada di kota New York. Baik, di sini akan menjelaskan bagian-bagian dari bisnis model Canvas. Yang pertama elemennya, yang pertama customer segment. Target audience Spotify berlokasi di seluruh dunia dengan lebih banyak pengguna di Eropa dibandingkan wilayah lain. Pengguna Spotify pada umumnya adalah dewasa muda, milenial, dan Gen Z. Namun, tidak sedikit yang berusia 55 tahun ke atas yang juga menikmati musik di aplikasi ini. Penonton Spotify lebih cenderung perempuan dibandingkan laki-laki. Presentasinya itu 56% perempuan dan 44% laki-laki, dan rata-rata pengguna setia menghabiskan sekitar 118 menit sehari untuk mendengarkan Spotify. Yang kedua, value proposition. Proposisi nilai Spotify terletak pada kemampuannya untuk menyediakan perpustakaan musik dan podcast yang luas dan beragam kepada pengguna di ujung jari mereka. Dengan menawarkan platform yang mulus dan ramah pengguna, Spotify memungkinkan individu menemukan musik baru, membuat daftar putar yang dipersonalisasi, dan menikmati lagu favorit kapan saja, di mana saja. Dengan fitur seperti daftar putar yang dikurasi, rekomendasi yang dipersonalisasi, dan opsi untuk mengunduh musik untuk didengarkan secara offline, Spotify melayani preferensi unik dan kebiasaan mendengarkan setiap pengguna. Selain itu, komitmen Spotify untuk mendukung artis dan pencipta memastikan bahwa pengguna memiliki akses ke berbagai konten sekaligus berkontribusi terhadap industri musik secara keseluruhan. Proporsi nilai Spotify berpusat pada kenyamanan, personalisasi, dan apresiasi mendalam terhadap konten musik dan audio. Yang ketiga, ini ada channels. Tunggu sebentar, ini agak
Baik, yang ketiga channels. Channels dalam Spotify dapat mencakup berbagai jenis musik dan podcast yang disesuaikan dengan preferensi pendengar, mulai dari channel yang memutar hits terbaru dari berbagai genre musik hingga channels yang menawarkan podcast tentang topik-topik yang beragam seperti kesehatan, teknologi, hubungan, dan masih banyak lagi. Dengan beragamnya pilihan channel di Spotify, para pengguna dapat menemukan konten yang sesuai dengan minat dan suasana hati mereka setiap saat. Kemudian nomor 4, revenue streams, sumber pendapatan utama untuk platform ini, untuk platform Spotify ini, selain dari langganan bulanan yang digunakan pengguna untuk menikmati akses tak terbatas ke berbagai macam musik, Spotify juga memperoleh penghasilan dari iklan yang ditampilkan kepada pengguna secara gratis. Selain itu, kolaborasi dengan pengiklan dan perusahaan rekaman juga menjadi bagian dari strategi Spotify untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Dengan beragam sumber pendapatan ini, Spotify terus menjadi salah satu platform musik digital terkemuka di dunia. Yang kelima ada key research. Bentar biar saya perbesar ya tulisannya. Baik, sumber daya utama Spotify adalah platform streaming musik populer di seluruh dunia dengan jutaan lagu dari berbagai genre. Pengguna dapat menikmati musik dari berbagai artis secara online. Selain itu, Spotify juga memberikan fasilitas bagi pengguna untuk membuat playlist yang dipersonalisasi, berbagi musik dengan teman, dan mendengarkan podcast menarik. Yang membuat Spotify unik adalah kemampuannya dalam menyesuaikan playlist berdasarkan preferensi pendengar sehingga menjadikannya pilihan utama bagi pecinta musik di era digital ini. Dengan kemudahan akses melalui smartphone atau komputer, pengguna dapat menikmati musik favoritnya di mana saja dan kapan saja. Spotify adalah sumber berharga bagi pecinta musik di seluruh dunia. Baik, selanjutnya yang nomor 6 itu customer relationship. Membangun hubungan pelanggan yang kuat sangat penting bagi kesuksesan perusahaan manapun. Tidak terkecuali Spotify. Sebagai salah satu platform streaming musik terkemuka di dunia, Spotify menggunakan penciptaan pengalaman positif dan menarik bagi penggunanya. Melalui playlist yang dipersonalisasi, rekomendasi yang disesuaikan, dan fitur interaktif, Spotify bertujuan untuk terhubung dengan pelanggannya secara lebih mendalam. Yang ketujuh, key activities. Spotify adalah platform streaming musik populer yang menawarkan berbagai fitur dan aktivitas untuk meningkatkan pengalaman musik. Beberapa aktivitas teratas di Spotify adalah yang pertama, temukan musik, jelajahi rilis baru, tanggal lagu teratas, daftar putar yang dipersonalisasi, dan stasiun radio yang menemukan artis dan lagu favorit baru. Kemudian ini masih bagian dari key activities. Buat daftar putar sendiri dengan lagu favorit untuk diputar kapan saja, di mana saja. Pelanggan juga dapat berbagi playlist dan berkolaborasi dengan teman. Kemudian selain musik, Spotify menawarkan beragam podcast tentang berbagai topik, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga berita. Kemudian ikuti artis favorit di Spotify untuk terus mengetahui rilis dan aktivitas terbaru mereka dengan mengalirkan musik mereka. Pelanggan secara langsung mendukung artisnya. Kemudian mendengarkan musik secara online. Nah, dengan langganan premium, pelanggan dapat mengunduh musik dan mendengarkan secara offline, ideal untuk bepergian atau di tempat dengan akses internet yang buruk. Nah, nomor 8-nya di key partnership, untuk menggabungkan kekuatan Spotify dengan perusahaan lain untuk lebih memperluas pengaruh dan layanan mereka. Dalam upaya kolaborasi ini, pengguna Spotify dapat memperoleh akses terhadap konten yang lebih beragam dan inovatif. Sementara perusahaan mitra dapat menggait lebih banyak pengguna melalui platform populer tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi menjadi kunci sukses dalam dunia layanan musik online. Key partners yang digandeng Spotify untuk membantu kelancaran usahanya adalah berbagai label musik yang melakukan publikasi musik, pemegang hak cipta atas musik, dan juga musisi-musisi independen yang berkarya di luar label.
Kemudian nomor 9, cost structure. Struktur biaya adalah salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan harga layanan mereka. Struktur biaya mencakup berbagai elemen seperti lisensi musik, biaya pengembangan platform, kemudian biaya operasional, dan lainnya. Spotify sebagai layanan streaming musik terkemuka memiliki struktur biaya yang kompleks namun efisien. Dengan mengelola biaya dengan baik, Spotify mampu menawarkan beragam fitur dan konten musik kepada pengguna dengan harga yang kompetitif. Penting bagi Spotify untuk terus mengoptimalkan struktur biaya mereka agar tetap berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Baik, sekian video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.